belajar ngopi. Yang diminum tadi sendiri apa harus tahu? Yang apa yang membuat kedai ini istimewa dari kedai kopi yang lain? Jadi kami memang ingin membuka warung kopi di sini ini. Saya spesialnya memang biji kopi premium. Jadi kopi hitam, spesial kopi hitam. Jadi tidak ada main yang sama susu dan bermacam-macam. Hanya tunggal kopi hitam. Kami kopi ada 2 macam. Jadi kopi robusta dan kopi arabica. Satu lagi kopi blend. Blend yang dinamakan blend itu antara robusta dan arabica yang dimainkan. Ya, dimainkan ini juga kembali ke selera mereka masing-masing juga. Namanya selera saya dan mungkin Pak Yani sudah beda lagi untuk bagi yang mau ngeblend, yang permainan ngeblend. Karena ada yang diberatkan di robusta, ada yang diberatkan di arabica. Kenapa Bu meniti beratkan kepada robusta dan arabica aja? Jadi robusta itu pahit, kalau arabica itu asam, ya. Kopi ini kalau dikatakan pahit, bagi saya bermacam banyak karakter kopi Indonesia yang luar biasa. Contohnya kopi-kopi robusta itu biarpun pahit, pahitnya ada manis, ada gurih, ya toh, ada yang ngecam bermacam-macam pahit di situ. Ada yang pahitnya legit, ada yang ampang, ada yang berat, ada yang enteng. Terus bagi arabica yang pandai pun juga sama. Dia akan bisa merasakan, yang lidahnya sensitif itu dia bisa merasakan bermacam seperti kayak buah-buah, rasa bermacam-macam asam. Hanya saja yang perlu diketahui untuk di masyarakat, kopi yang sangat asam sekali itu sebenarnya kurang pas. Jadi kopi yang baik, kopi yang strong itu strongnya soft. Jadi strong yang sangat strong, keras itu sebetulnya kopi baru. Itu akan membuat lambung kita tidak kuat. Bu, kan sekarang ini kan banyaknya kopi shop yang anak muda. Ya, jadi gitu. satu lagi Mbak, memang saya menginginkan dan memasarkan di sini spesial kopi hitam. Kopi tunggal, robusta, arabica dan satu lagi blend. Cukup itu. Tapi berarti memang Ibu optimis masih ada pangsa pasar pecinta kopi? Saya percaya karena saya tidak membatasi dengan semua ini. Saya akan memperluas, merindukan satu biji kopi itu memang satu keistimewaan buat Indonesia. Kami memiliki banyak karakter untuk kopi yang enak dari Indonesia. Kopi Nusantara khususnya ya. Pak, kopinya dari mana aja Bu? Kopi kami semua kopi lokal aja, hanya yang kami jual dan kami pakai kopi biji pilihan. Kalau biji kopi pilihan pasti jelas enak. Enak itu pun juga tergantung dari roastingnya juga, ya. Kalau spesifik daerah mananya? Daerah mana kami banyak dari daerah Temanggung itu banyak sekali, tapi di sana ratusan item loh, jangan salah ya. Kalau arabica itu memang yang enak daerah yang tinggi, kalau robusta itu di bawah. Jadi kebunnya di bawah. Kenapa arabica lebih sulit? Karena arabica penempatannya di pucuk gunung dan kadang itu kalau rontok petani juga perjuangan juga ya. Kalau kemarin tuh saya lihat ini kan semacam industri kopi yang dari hulu ke hilir, dalam arti kemarin ada gudangnya, ada semacam untuk roasting. Nah ini juga diceritakan kalau semua dibuat sendiri. Jadi gini Pak, saya meroses biji kopi dari petani. Itu masih dalam keadaan biji kopi yang basah. Nah, biji kopi yang baru dipanen itu belum bisa diproses langsung terus bisa dimasak, digiling. Itu akan menyebabkan lambung. Jadi kopi-kopi yang bagus itu kopi yang makin lama makin enak.
Jadi kopi yang kering sering, betul-betul sering. Jadi dari petani itu distorkan biasanya kadarnya air masih tinggi. 25%, 30%, 18%, dan kopi yang baru dipanen itu minimal itu 2 tahun baru bisa diproses. Bu, kenapa kok ini Ibu namakan Rumah Kopi Solo dan banyak ornamen Rumah kuno Solo, kok banyak ornamen-ornamen yang berbudaya Jawa itu kenapa, Bu? Jadi gini Pak, rumah yang kami pakai ini semuanya rumah Jawa. Nggak ada rumah yang bagus karena punyanya saya ini sebagian juga banyak. Ada beberapa rumah Kanjeng juga, makanya saya kasih nama rumah kuno. Ya, terus saya pun juga penggemar antik Jawa khususnya. Yang kami pakai ini juga barang-barang Jawa. Saya mensukai budaya Jawa juga. Bu, berarti kalau untuk pangsa pasarnya sendiri Pasar yang di mana yang dimaksud? menyasar konsumen Konsumennya yang itu seperti anak apa? muda atau bagaimana? Itu relatif, kami punya dari orang tua sampai anak muda. Hanya saja kami banyak menemukan mereka masih belum memahami yang sebenarnya bahwa kenapa biji kopi ini yang enak yang mana gitu. Jadi sebenarnya biji kopi ini kan bicara tentang karakter rasa. Ya, karakternya ini yang istimewa. Jadi kopi Nusantara ini Indonesia memiliki banyak sekali karakter rasa yang istimewa. Itu dari tanahnya. Mamanya tanah yang 1 kilo, dari sini 1 kilo, kadang-kadang juga belum mesti kalau enak. Nah. Kalau tadi bicara belajar ngopi ya, terus kopi ada soft, terus ada yang strong. Nah ini kalau kemarin ada pelaku-pelaku resto cafe itu juga bikin kopi buat konsumsi perempuan, khusus perempuan. Ada beda sendiri Itu saya tidak bisa mengerti tujuan mereka, tapi saya menyarankan kopi yang dimasak, kopi yang kering saja. Kopi yang baru dipanen itu sebetulnya belum bisa diproses. Karena kalau enggak akan menyebabkan lambung itu sakit, dia akan mual, dia akan bla 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 bla. Karena kami sudah banyak sekali teman-teman kami yang mencoba di sini. Sampai duduk dia belum pernah ngopi. Tapi ternyata oke. Hanya saja saya menyarankan kalau belum pernah mencoba kopi, pakailah dari mulai kopi tubruk dulu. Kalau sudah nanti merambat ke biji kopi yang strong. Nah itu karena kalau langsung mencoba yang strong, apalagi yang baru, biji tadi yang baru diproses, dia lambungnya akan kena. Makanya saya sarankan belilah biji kopi yang kering dari pembeli. Jadi yang bukan baru tapi biji kopi lama. Itu kalau tubruk tadi Kalau campuran apa tuh? tubruk ini sebetulnya kita punya proses tidak begitu berat. Jadi memang kami gunakan kopi-kopi lawas, istilahnya kopi lawas. Belajar ngopi ya tuh. Belajar ngopi dari mulai kopi tubruk. Kalau sudah mulai belajar langsung ke bin, ke biji, itu harus sudah ngerti. Kalau enggak, tidurnya akan menambah kalau sore hari. Tapi saya sarankan ngopi itu alangkah baiknya pagi hari sama mungkin sore hari ya. Kalau malam bagi penggemar kopi baik, tapi asal dengan catatan sudah mengenal biji kopi. Bu, selama ini yang saya tahu tempat atau cangkirnya kopi ini biasanya nggak plastik seperti ini. Nah ini ada pengaruh nggak? Kok cangkirnya Ya. atau tempatnya kopi kok plastik itu apa? Betul, Ada Pak. pengaruh nggak, Bu? Jadi ini pun kami juga pakai pilihan. Jadi kami memilih produk. Ya, kalau enggak ada yang mempengaruhi rasa. Tapi apakah ini mempengaruhi rasa? Bapak, Ibu, Mbak tadi nyoba? Enggak toh? Enggak ada sesuatu yang ini. Sebetulnya memang alangkah baiknya itu memang gunakan gelas atau cangkir. Kalau selain ngopi di sini di rumah kopi ini bisa untuk apa saja? Misalnya cemilan apa? gitu? Kami menyediakan makanan
menu tambahan dari kopi, ada nasi bungkus, ada makanan-makanan ringan, juga ada teh tubruk, Pak. Kami punya Rumah Kuno Solo, kami punya teh tubruk. Teh tubruknya Rumah Kuno Solo. Ya. Tehnya dari mana itu, Bu? Hah? Tehnya dari mana? Tehnya dari lokal saja, Pak. Wow. Ya itu karena perusahaan teh itu punya komponen sendiri yang disetorkan di setiap perusahaan, mereka nanti sudah proses sendiri-sendiri. Ya mungkin terakhir Bu ya. Kalau Ibu namanya siapa Bu? Nama lengkapnya siapa Bu? Saya biasanya dipanggil dengan Bu Priska, tapi nama saya Priskila Wahyunitan ya. Priskila Wahyunitan ataukah Priskilatan? Tannya marga. Tannya tuh marga. Priskila tulisannya pakai Priskila biasa, enggak pakai C, pakai K. PRIS Kila Priskila Wahyuni Tan, ya. Kalau toko kami sudah berdiri 7 atau 8 tahun, tapi kalau minumnya kami baru mulai kemarin soft coffee. Beragam jenis varian kopi. Ini bisa dibeli di Rumah Kuno. Arabica spesialis Wonosobo. Arabica premium Aceh Gayo. Arabica Honey kopi lanang Temanggung. Untuk tubruk merah itu memang di bawah harga, tapi belum kami cairkan, belum kami keluarkan, tapi yang sudah ada kopi tubruk. Suasananya memang di kopi Rumah Kuno ini suasananya sangat nyaman sekali, seperti kita di serasa ada di zaman tempo dulu, karena banyak ornamen-ornamen ukir-ukiran tradisi Jawa. Bisa dijual di bawah harga. Jadi Rumah Kuno Solo mengeluarkan kopi tubruk merah.